Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wintari dengan NIM 2111279. Kelas HTNC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum acara peradilan agama yang pernah saya pelajari. Yang pertama itu ada hukum acara peradilan agama. Jadi hukum acara peradilan agama ini adalah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana proses peradilan yang dilakukan di pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara tertentu, khususnya berkaitan dengan masalah keagamaan umat Islam. Jadi di hukum acara peradilan agama ini menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk golongannya agama umat Islam, yaitu kayak seperti contohnya itu mengurusi perkawinan, terus perceraian, warisan, terus dan lain-lain yang termasuk ke dalam faktor agama. Nah, yang kedua itu ada kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan agama ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang yang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, kewenangan peradilan ini ada 5, yaitu yang pertama itu ada perkawinan, terus zakat, wakaf, terus infak, sodako, sama ekonomi syariah. Dan selanjutnya ini ada eksepsi, merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menangkis gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Eksepsi terbagi 2, yaitu ada yang formal sama material. Yang pertama itu yang formal itu eksepsi yang terkait dengan syarat-syarat formal atau juga bisa terkait dengan gugatan. Kalau material diajukan dengan alasan bahwa gugatan penggugat bertentangan dengan hukum material. Terus juga yang keempat itu ada yang saya tahu gugatan. Jadi gugatan itu adalah sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan karena adanya sengketa atau perselisihan. Nah, selanjutnya juga ada macam-macam alat bukti yang digunakan ketika sidang berlangsung. Yaitu yang pertama itu ada pemanggilan para pihak, itu yang pertama. Yang kedua itu ada pembukaan sidang. Yang ketiga ada pembacaan surat dakwaan atau gugatan. Terus yang keempat ada ekspresi atau jawaban tergugat atau terdakwa. Terus juga adanya replik, duplik, terus pembuktian, kesimpulan, terus musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan, dan upaya hukum. Selanjutnya juga ada macam-macam alat bukti yang harus digunakan di dalam persidangan, yaitu yang pertama ada keterangan saksi, terus keterangan ahli, terus juga surat atau dokumen, petunjuk, keterangan terdakwa, terus pengakuan dari pihak tergugat dalam perkara perdata, terus juga barang bukti, dan yang terakhir itu ada yang dinamakannya sumpah. Terus juga macam-macam sita di pengadilan. Nah, sita ini terbagi 4, yaitu yang pertama ada sita marital, yaitu bisa disebut dengan sita harta bersama. Terus juga ada sita jaminan, ada sita eksekusi, dan yang terakhir ada sita revendiksi. Nah, terus juga ada yang dinamakan upaya hukum. Nah, jadi upaya hukum itu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya banding, terus kasasi juga, terus peninjauan kembali PK, keberatan protes atau permohonan rekonsiliasi, pemberi jaminan banding juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ulas dari materi-materi yang pernah saya belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.